Halo teman-teman, selamat datang kembali ke bagian kedua kelas ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di bagian awal tadi, di bagian kedua ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada pertemuan kelas hari ini. Pada pertemuan kita kali ini, topik perkuliahan kita adalah memahami konflik. Dalam topik ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Pertama adalah mahasiswa mampu memahami definisi konflik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami definisi dari kekerasan dan mampu membedakannya dengan kondisi konflik yang kita jelaskan pada tujuan pembelajaran 1. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu membedakan definisi damai. Sehingga pada bagian akhir perkuliahan ini, teman-teman semua mampu membedakan apa itu konflik, apa itu kekerasan, apa itu damai. Terima kasih teman-teman, selamat mendengarkan paparan materi kita pada pertemuan ini. Teman-teman, mungkin ada yang kenal dengan lirik lagu ini, mungkin juga sebagian tidak familiar ya dengan lagu ini. Tapi lagu ini mungkin bisa merefleksikan bahwa kondisi damai dan perdamaian merupakan sebuah kondisi atau sebuah keadaan yang selalu diinginkan oleh umat manusia di seluruh dunia. Namun pertanyaannya adalah mengapa ketika perdamaian diinginkan, di saat yang sama juga perang atau konflik terus terjadi. Teman-teman, ada 3 terms atau istilah yang akan kita diskusikan dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama, kita ingin memahami apa arti atau definisi dari konflik. Kemudian kita juga ingin menjelaskan dan mendiskusikan apa itu kekerasan atau violence. Kemudian yang ketiga, apa itu damai atau peace. Apakah konflik sama dengan kekerasan ataukah konflik adalah kebalikan dari damai? 3 istilah ini mungkin hal yang akan kita diskusikan pada pertemuan kelas kita pada hari ini. Sebelum kita mendiskusikan ketiga istilah ini Ibunda punya 2 gambar di slide ini dan slide berikutnya untuk kita lihat. Dari gambar ini kira-kira apa yang teman-teman lihat? Kalau Ibunda melihat ini seperti kondisi di atas sebuah balkon, tapi juga seperti gambar seseorang dari atas yang menarik sesuatu dari bawah, atau seseorang yang sedang memanjat dengan tangga menuju ke atas, balkon di atas itu. Kita lihat gambar yang kedua ini, kemudian kira-kira apa yang teman-teman lihat? Kalau Ibu melihat ada 2 buah rumah, lalu seorang wanita yang duduk membelakangi, lalu juga sebuah pemandangan alam di mana ada pohon-pohon atau ranting-ranting pohon. Tapi jika dilihat lagi, ini seperti gambar wajah seorang lelaki dengan brewok atau jenggot. Setelah melihat 2 gambar pada slide sebelumnya, kira-kira kenapa
kita punya jawaban yang berbeda-beda terhadap dua gambar tersebut. Di gambar pertama ada yang melihat seperti naik, seperti turun, seperti menarik dari bawah, seperti memanjat ke atas. Di gambar kedua kita seperti melihat gambar pemandangan. Kita bisa juga melihat seorang wanita yang duduk membelakangi, dan kita juga bisa melihat gambar seorang laki-laki dengan jenggotnya. Mengapa begitu? Karena setiap individu memiliki perspektif atau cara pandang yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang masing-masing. Perspektif atau cara pandang tersebut amat sangat dipengaruhi oleh background seseorang. Dan background seseorang atau latar belakang seseorang itu sangat dipengaruhi oleh sejarah hidupnya, kemudian juga sangat dipengaruhi oleh karakter orang tersebut, juga dipengaruhi oleh gender, kemudian cara hidup dan nilai-nilai tertentu yang dimilikinya. Cara pandang tersebutlah yang membuat mengapa kita bisa melihat kesan yang berbeda pada setiap gambar sebelumnya. Karena kita memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Karena itu, sama halnya dengan konflik, sebuah kondisi juga akan dilihat dengan cara yang berbeda oleh masing-masing orang. Oleh karena itu, konflik adalah sesuatu yang alamiah dan tidak dapat dihindari, karena kita lahir dengan perspektif kita masing-masing, dengan uniqueness kita masing-masing, dan dengan cara pandang kita masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Ramsbotham di dalam bukunya yang berjudul Contemporary Conflict Resolution, konflik adalah human nature and it is inevitable. Selama kita masih memiliki perbedaan pemikiran, nilai, budaya, dan identitas. Jadi sejauh kita semua masih memiliki perbedaan, maka konflik tersebut pasti akan terjadi. Konflik juga didefinisikan sebagai universal feature of human society. Jadi ini adalah fitur universal dari kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat. It takes its origin in economic differentiation, social changes, cultural information, psychological development, and political organization, all of which are inherently conflictual and becomes over through the formation of conflict parties, which come to have or are perceived to have mutually incompatible goals. Jadi goals atau tujuan-tujuan bersama yang tidak kompatibel atau tidak berkesesuaian itu adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang natural dan tidak dapat dihindari. Namun, perbedaan-perbedaan tujuan tersebut, dia akan bertransformasi dalam bentuk perbedaan ekonomi, dalam perubahan sosial, dalam cultural information, dan selanjutnya. Jadi konflik telah ada di sepanjang peradaban manusia, bahkan sejak Nabi Adam hidup ya, konflik sudah ada. Kemudian dalam perkembangannya kita tahu di dalam sejarah kita terjadi banyak sekali perang dunia I, perang dunia II, kemudian di dalam negeri juga ada banyak sekali konflik yang kita ketahui. Secara sederhana kita bisa bagi konflik menjadi dua jenis, ada konflik internasional dan konflik internal atau konflik domestik.
Konflik internasional adalah konflik yang terjadi antar negara, sementara konflik internal atau domestik adalah konflik yang terjadi di dalam sebuah negara. Apakah itu antara pemerintah dengan kelompok belligerent atau kelompok pemberontak, atau antara pemerintah dengan kelompok sipil, atau antara civilian dengan civilian. Dalam perkembangan peradaban manusia, khususnya di abad 20, perang internal ini atau konflik internal ini atau konflik sipil ini lebih banyak terjadi daripada konflik antar negara. Mengikut sebagai konsekuensinya juga korban yang lebih banyak muncul adalah orang-orang sipil daripada kombatan atau tentara. Selanjutnya, teman-teman, kita ingin membedakan antara konflik dan kekerasan. Samakah konflik dan kekerasan? Mari kita simak definisi berikut ini. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih dari individu atau kelompok yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kalau kita kembali ke slide sebelumnya, ada kalimat atau frasa mutually incompatible goals. Jadi ada tujuan-tujuan bersama yang tidak kompatibel atau tidak sejalan atau tidak berkesesuaian. Jadi konflik adalah sebuah kondisi di mana sasaran-sasaran, keinginan-keinginan, tujuan-tujuan antara individu atau kelompok yang tidak sejalan. Kemudian, mari kita perhatikan definisi kekerasan. Kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Jadi teman-teman, Ibun rasa konflik dan kekerasan adalah dua term atau dua istilah yang berbeda. Di dalam kekerasan besar kemungkinan atau mungkin bisa dipastikan terdapat konflik di dalamnya. Namun, konflik tidak selalu berujung kepada kekerasan. Kemudian, kapan kondisi konflik berubah menjadi kekerasan? Sekali lagi, konflik tidak sama definisinya dengan kekerasan. Meskipun di dalam kekerasan biasanya berawal dari sebuah konflik antar pihak. Yang pertama, karena tidak memadainya saluran dialog dan wadah untuk mengungkapkan perbedaan pendapat. Jadi tidak ada wadah atau arena atau forum bagi kelompok tertentu untuk mengartikulasikan pendapatnya, keinginannya, atau idenya kepada pihak lain. Yang kedua, konflik berubah menjadi kekerasan ketika suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan-keluhan yang terpendam tidak didengar dan diatasi. Dalam hal ini ada kelompok-kelompok minoritas yang keinginan-keinginan, idenya, kepentingan dan tujuan-tujuannya itu tidak diakomodir dalam kepentingan bersama. Nah, ini juga memiliki potensi yang besar merubah konflik menjadi kekerasan. Yang ketiga, kapan konflik berubah menjadi kekerasan? Adalah ketika sebuah kondisi yang berisi ketidakstabilan, ketidakadilan, serta banyaknya ketakutan dalam masyarakat dalam lingkup yang luas. Ketiga hal ini mampu menyebabkan konflik berubah menjadi kekerasan. Kekerasan ada banyak bentuknya. Kekerasan bisa bersifat fisik,
Kekerasan juga bisa bersifat verbal, kekerasan juga bisa bersifat kekerasan ekonomi, kekerasan politik, kekerasan budaya, kekerasan sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agar konflik tidak berubah menjadi kekerasan, konflik harus ditangani. Bagaimana cara menangani konflik? Konflik dapat ditangani dengan dua cara. Yang pertama adalah mengintensifkan konflik, dan yang kedua adalah meningkatkan konflik. Apa artinya mengintensifkan konflik dan meningkatkan konflik? Yang pertama, mengintensifkan konflik adalah sebuah upaya untuk mengungkapkan konflik laten ke permukaan dan menjadikannya terbuka untuk mencapai sebuah tujuan. Konflik laten adalah konflik yang belum muncul ke permukaan atau konflik yang belum diketahui oleh pihak lain. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan konflik. Maksudnya di sini merujuk kepada suatu situasi yang menunjukkan adanya peningkatan tingkat ketegangan dan kekerasan. Dalam kondisi tertentu, konflik perlu ditingkatkan level ketegangannya dan kekerasannya. Maksudnya agar konflik bisa ditangani, konflik tersebut harus dimunculkan dan ditingkatkan levelnya atau ditingkatkan level eskalasinya. Lebih lanjut, yang akan kita diskusikan adalah manajemen dan resolusi konflik. Apa itu manajemen konflik dan apa itu resolusi konflik? Manajemen konflik adalah sebuah pengaturan atau manajemen konflik. Upaya ini dibutuhkan ketika terdapat perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan konflik tersebut selalu terjadi sehingga dibutuhkan upaya manajemen konflik. Manajemen konflik berbeda dengan upaya resolusi konflik. Upaya resolusi konflik lebih dari sekedar untuk menangani konflik saja, tapi lebih merujuk kepada menggali dan menyelesaikan hal-hal atau kondisi-kondisi yang menjadi sebab-sebab konflik. Karena konflik yang tidak diselesaikan akarnya dalam jangka panjang memungkinkan konflik ini untuk terulang kembali, bahkan konflik ini bisa membesar skalanya dan lebih menghancurkan. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya akan kita jelaskan, tadi kita sudah menjelaskan apa itu konflik, kemudian kita juga sudah menjelaskan apa itu kekerasan. Dan yang terakhir adalah kita akan mendiskusikan apa itu damai dan perdamaian. Ramsbotham menjelaskan ada dua bentuk perdamaian, yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif adalah perdamaian yang tercipta ketika adanya gencatan senjata dan tidak ada lagi kontak fisik antara pihak-pihak yang bertikai. Jadi kita bisa simpulkan bahwa perdamaian negatif adalah sebuah kondisi di mana tidak ada lagi kekerasan fisik. Berbeda dengan perdamaian negatif, perdamaian positif memiliki arti yang kontras dari definisi perdamaian yang sebelumnya, sebagai perdamaian yang tidak hanya tercapai melalui gencatan senjata, melainkan juga hilangnya kekerasan secara
struktural, dan budaya. Jadi perdamaian positif adalah sebuah kondisi selain ketiadaan kekerasan atau perang, namun kondisi damai positif adalah ketika setiap orang memiliki hak untuk terpenuhi hak-hak universalnya sebagai manusia. Jadi kita bisa katakan bahwa perdamaian itu bukan hanya persoalan sebuah kondisi tanpa kekerasan, namun lebih luas lagi, perdamaian adalah sebuah hubungan antar individu, kelompok, dan lembaga yang menghargai keberagaman nilai dan mendorong pengembangan potensi manusia secara utuh. Demikian paparan materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami. Dan di bagian akhir perkuliahan ini kita berharap teman-teman sudah mempunyai cara pandang terhadap konflik, bahwa konflik itu bisa bersifat destruktif namun juga bersifat konstruktif, tergantung bagaimana cara penanganannya. Yang salah dari konflik adalah ketika konflik ditangani dengan cara-cara kekerasan. Semoga setelah kelas ini teman-teman mampu menangani konflik dengan cara-cara kekerasan. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Sampai bertemu di kelas kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.